Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Fajriya dengan NIM 1908908 dari kelas 5E PGSD. Di sini saya akan mewawancarai anak sekolah dasar mengenai apa saja yang mereka ketahui tentang materi pekerjaan ataupun profesi. Yuk kita simak videonya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Di sini saya akan mewawancarai anak sekolah dasar yang duduk di bangku kelas 4. Namanya siapa? Nama aku Talita, kelas 4. Kelas 4. Kalau yang ini? Nama aku Juifa, kelas 5. Ya, tadi kita sudah perkenalan. Selanjutnya kakak mau tanya nih satu-satu. Talita cita-citanya apa sih? Jadi dokter. Nah, kenapa pengen jadi dokter? Ingin membantu orang yang sedang sakit. Nah, bagus banget ya alasannya. Talita ingin menjadi dokter karena ingin membantu seseorang yang sedang sakit. Nah, selanjutnya Eva cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi pengusaha. Alasannya? Alasannya mandiri biar mencari uang sendiri. Ya, bagus banget dua-duanya. Nah, dokter dan pengusaha juga merupakan sebuah profesi atau pekerjaan. Nah, di sini kakak mempunyai dua contoh pekerjaan. Yang warna merah ini ada contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang warna ungu ada contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama kita ambil contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Boleh Eva pilih dua deh. Apa aja? Ya, Talita pilih dua. Oke, boleh salah satu diangkat punya Eva. Nah, di sini ada contoh pekerjaan koki. Apa sih yang Eva tahu tentang koki? Koki itu memasak. Koki itu pekerjaan yang tugasnya memasak untuk seseorang pelanggan. Atau menyajikan masakan gitu ya. Kalau yang Talita tahu, koki itu apa? Koki memasak. Terus habis itu apa ya? Biasanya makanan apa aja sih yang dimasak itu? Ada asam, ya, sayur asam, kue. Terus habis itu apa ya? Nasi goreng, soto. terus mie goreng. Banyak ya. Nah, selanjutnya coba dari Talita. Ini contoh pekerjaan yaitu pengrajin. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pengrajin? Pengrajin membuat barang seperti apa yang kata? Kalau Talita apa pengrajin itu? Apa ya? Ya, pengrajin itu seseorang yang bekerjanya membuat kerajinan seperti meja, terus bangku, terus apa ya yang di sini tempat tisu dan lain-lain. Terus selanjutnya contoh dari Eva apa nih? Peternak. Selanjutnya peternak. Peternak juga merupakan pekerjaan. Nah, apa sih yang Eva tahu tentang peternak? Peternak itu
mempunyai hewan seperti ayam, sapi, kambing, kerbau. Kalau Talita, peternak itu apa sih? Mempunyai hewan kayak kucing, terus ayam, kambing, sapi. Ya, peternak itu merupakan pekerjaan yang mengembangkan atau membudidayakan hewan ternak. Nah, hewan ternak itu contohnya ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada domba, dan lain sebagainya. Nah, kalau ayam itu yang dihasilkan apanya sih? Telur sama daging. Kalau ayam itu telur sama daging. Kalau misalnya kayak sapi, domba, terus kambing yang dihasilkan itu apanya? Daging, terus susu, apalagi? Iya, kulit juga bisa. Sapi bisa dimanfaatkan kulitnya untuk membuat kayak beduk gitu ya. Beduk-beduk yang di masjid. Oke. Terus contoh selanjutnya tadi dari Eva ya. Sekarang dari Talita ada nelayan. Coba Talita, apa sih yang Talita tahu tentang nelayan? Kayak apa ini? Mencari ikan. Nelayan mencari ikan. Terus habis itu apa ya? Mencari hewan-hewan laut ya. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Jaring. Ya, jaring atau jala. Nah, biasanya hasilnya itu kayak ikan, terus kepiting, kerang, dan lain-lain itu biasanya dijual untuk mendapatkan uang. Oke, kalau tadi contoh-contoh pekerjaan, di sini masih ada. Yang terakhir, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu petani. Nah, apa sih yang Eva tahu tentang petani? Petani itu seperti menanam padi yang menghasilkan beras. Ya, terus petani yang kangkung, bayam. Kalau menurut Talita, memotong. Petani itu yang menghasilkan sayuran ya dan buah-buahan. Terus kalau misalnya contoh-contoh sayuran yang dihasilkan itu apa aja sih biasanya? Kangkung, bayam, terus sawi, seledri, sama itu daun kemangi. Daun kemangi, pintar. Selada. Terus kalau misalnya buah-buahan, buah-buahan apa aja? Apel, jeruk, semangka, anggur, stroberi. Nah, kalau petani buah itu biasanya ada di dataran tinggi karena suhu udaranya yang dingin. Makanya buah-buahnya itu pada berbuah gitu. Tapi ada juga petani yang di dataran rendah kayak misalnya petani tebu, terus dan lain-lain sebagainya. Baik, sekarang saya akan membahas sedikit tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba Eva sama Talita sebutkan contoh-contoh pekerjaan apa aja yang menghasilkan jasa. Polisi, pilot, masinis, sopir, guru sama dokter, pintar. Nah, itu merupakan contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba yang pertama ada polisi. Nah, apa sih yang Eva ketahui tentang polisi itu? Menjaga keamanan. Ya, menjaga keamanan. Ketertiban di jalan, macet. Ya, biar tidak macet. Dan mengatur lalu lintas. Dan menilang yang tidak membawa surat-surat. Ya, polisi itu tugasnya yang tadi disebutkan Eva. Nah, polisi juga bisa mengatur seseorang atau mahasiswa gitu ya, yang biasanya melakukan demo. Maka polisi bisa mengatur agar tidak terjadi kericuhan. Terus selanjutnya ada dokter. Nah, apa sih yang paling ketahui tentang dokter itu?
Merawati RS Pusklinik. Ya, merawat seseorang ya di mana? Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Ya, terus dokter itu tugasnya apa sih? Tugasnya Menyembuhkan anak atau orang tua. Ya, menyembuhkan anak atau orang tua yang sedang sakit. Jadi dokter yang menyembuhkan gitu ya. Terus contoh selanjutnya ada sopir. Nah, sopir apa sih yang Eva ketahui tentang sopir itu? Mengantar orang ke tujuan dan mendapatkan uang. Ya, sopir itu tugasnya untuk mengantarkan seseorang ke tempat tujuan. Nah, biasanya itu akan mendapatkan uang. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu ada guru. Nah, apa sih yang Salita ketahui tentang guru itu? Guru mengajar, Ya, mendidik, membimbing. Jadi tugas guru itu adalah mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak supaya menjadi pintar. Terus dapat menambah pengetahuan, terus ilmu, dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya, tugas guru itu yang tadi disebutkan oleh Salita. Selanjutnya ada pekerjaan pilot. Nah, apa sih yang Eva tahu tentang pilot itu? Menerbangkan pesawat ke tempat tujuan, membawa penumpang ya atau orang-orang. Nah, pilot itu tugasnya menerbangkan pesawat untuk membawa seseorang atau penumpang ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu ada masinis. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang masinis? Seseorang yang mengendarakan kereta. Ya, seseorang yang mengendarakan kereta lalu mengantarkan seseorang ke tempat tujuan. Nah, jasanya masinis itu akan mendapatkan atau menghasilkan uang. Nah, mungkin segitu dulu contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan uang dan jasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mewawancarai pekerja di bidang jasa. Sebelumnya boleh memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Rumtaza, umur 22 tahun. Iya, kalau boleh tahu lokasi pekerjaannya itu ada di mana? Di Sunter, Jakarta Utara. Pekerjaannya itu di bidang apa, Kak? Distributor pompa. Untuk posisinya di bagian apa? Kebetulan saya di admin project and service. Nah, kalau boleh tahu nih, tugas kakak atau job desk kakak itu apa aja sih? Input output petty cash, menyusun dokumentasi dari setiap project dari teknisi, filing dokumen PO dari tim purchasing, menginput service report dan absensi teknisi untuk daily rutinnya. Untuk monthly-nya itu biasanya bikin laporan bulanan untuk petty cash dan diberikan ke atasan. Udah sih itu aja paling. Nah, kakak kerja di tempat tersebut sudah berapa lama dan dari tahun berapa? Sudah 1 tahun 3 bulan, mulai Juli 2020. Nah, ada gak sih kayak kendala yang terjadi di pekerjaan kakak tersebut? Ada. Yang paling sering itu kalau teknisi tidak melengkapi nota-nota pembayaran itu tidak lengkap. Jadi saya yang dikejar-kejar tim finance untuk melengkapinya. Karena teknisi juga kan susah dihubungi karena mereka hari-harinya di site ya atau di lapangan gitu. Jadi saya standby di kantor. Itu aja sih paling kalau untuk weekly-nya. Ya, baik Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, harapan kakak ke depan apa sih untuk pekerjaan kakak yang sekarang ini? Harapannya sih jadi ada jenjang karirnya ya, biar nggak stuck di sini-sini aja, sama jadi lebih baik lagi sih. Ya, baik, terima kasih Kak. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.